Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa ya Nabi wa barik alaihi wa kepada Bapak Ustadz Alam Maulana, kesempatan kami persilakan. Monggo Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi al-kiram naqushu rusul syaikhul Abdul Jabbar wal Syekh Mas'udul Faqih rahimahullah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala al-musannif as-sanatu salisatu min al-hijrati wa sawatuha qissatu ta'surin wa islami. Terjadi perang di tahun yang ketiga bulan tahun Hijriah, yaitu terjadi beberapa peperangan dan cerita masuk Islamnya sosok seorang Ta'sur. Besanati salisati ing dalam tahun kang kaping 3 minal hijrati saking hijrah. Agasa terjadi apa qaswatu Ghatafan, perang Ghatafan. Satu, perang Ghatafan. Ghatafan itu adalah satu nama kabilah. Wa qaswatu Bahran, dan perang Bahran. Perang Bahran itu satu nama kota di antara Mekah dan Madinah. Wa ghazwatu Uhud, dan perang Uhud. Wa ghazwatu Hamra'il Asad, dan perang Hamra'il Asad. Walam yakun hale ora tinemu apa harbun perang illa fi Uhudin angin ing dalam perang Uhud. Tiga terjadi peperangan itu tidak terjadi kecuali perang Uhud. Jadi Ghatafan tidak terjadi, Bahran tidak terjadi, Ghazwatul Hamra'il Asad juga tidak terjadi. Artinya sebelum perang itu terjadi mereka sudah tunggang langgang, mereka pada lari. Kecuali perang Uhud. Perang Uhud itu benar-benar terjadi. Di mana perang Uhud ini Islam itu mengalami kekalahan karena ora taate para sahabat atas perintah Nabi. Ini yang nanti kalian temukan satu ayat di mana ayat ini yang sering dipakai secara umum bahwa kepemimpinan itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Padahal ayat ini jelas-jelas tentang perang gitu loh. Bukan masalah kenegaraan, bukan masalah rumah tangga, bukan masalah kota, bukan masalah desa, berarti bukan lurah, bukan camat, bukan itu, bukan. Jadi ati Allah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian. Yang dimaksud pemimpin kalian di sini adalah saat menghadapi perang. Bukan berarti wong lanang ke
pemimpin bagi keluarga dalam rumah tangga, atau lurah pemimpin bagi itu tidak ada kaitannya sama sekali. Lihat tafsirnya bahwa ayat asbabun nuzul atiullah wa atil amri wa atiul rasul wa ulil amri minkum, saat itu Rasul nanti akan menunjuk seorang sahabat, ya, seorang sahabat untuk menjadi pemimpin, dan kebetulan sing ditunjuk wong sing radok blenut gitu loh. Bukan Umar, bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Ali, melainkan mantan preman yang luar biasa, pernah merangi UKB, yang pernah merangi Nabi. Tapi begitulah. Ghazwatul Ghatafan. Pertama, kharaja matu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Ghatafan, marang perang Ghatafan, limuharabati, karena merangi Arabin, pira-pira wong Arab. Arab itu kang ngarepake sapa Arab al-gharata ing nyerbu alal Madinati, ing atase kota Madinah. Ghatafan itu jadi karena mereka hendak menyerbu kota Madinah, di mana ada dua suku yang akan menyerbu kota Madinah. Padahal sejarah itu mencatat kota Madinah tidak pernah, ya, kotak Madinah itu tidak pernah terjadi peperangan di sana. Menghindari betul gitu loh. Jadi kalaupun mau perang, jangan di Madinahnya, harus keluar. Nah, di mana pernah terjadi satu rundingan musyawarah antara sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin dan Nabi itu sendiri. Nabi waktu itu lebih memilih bertahan di kota Madinah, tapi kata orang sahabat Ansor, di mana sahabat Ansor itu notabene adalah penduduk asli kota Madinah, tidak, jangan seperti itu. Kota ini tidak pernah menjadi tempat untuk perang. Kalaupun kita harus menghalau, kita harus halau. Itu nanti terjadi perang Uhud. Maka di luar kota Madinah, walaupun Uhud itu sendiri adalah nama gunung itu berada di Madinah gitu loh. Tapi bukan di kotanya gitu loh. Bukan di pusatnya. Di luar kota Madinah. Walaupun masih bagian Madinah. Dan itu memang terjadi perang Uhud. Dua kelompok ini adalah satu dari Banu Sa'labah, yang kedua Banu Maghrib. Dua kelompok ini dipimpin oleh Daksur, di mana nanti Daksur itu akan masuk Islam. Ceritanya nanti. Kharajat mana sih tadi? Wakana. Kharajat metu sapa Quraisy, wong-wong Quraisy, limuharabatil muslimina, karena merangi pira-pira wong Islam. Wa akhtisari, lan ngalap balasan man ing wong kutila kang mateni sapa man minhum saking Quraisy fiwat ati Badrin, ing dalem kejadiannya perang Badar. Artinya mereka itu melakukan semua itu merupakan satu balasan pada saat perang Badar. Perang Badar kan kalah. Orang-orang musyrikin, kafirin itu kan kalah. Dan mereka balas dendam. Berusaha untuk balas dendam orang-orang Quraisy itu. Wa kana lan ana apa adaduhum, wilangane wong-wong Quraisy. Ma'aman ing dalam sertane wong halafahu halafahu ang sumpah-sumpahan sepeman. Salah sata alafin ikut telung
apa nek rojulin wong lanang. Fakharaja mangka rasul alfu rajul. Utawi 1000 wong lanang. Warajalan bali anhu saking rasul fitariki ing dalem dalan. Sapa Abdullah bin Ubay. Oh, pantesan. Keliru baca, mohon maaf. Oh, ini pasti Uhud ini. Mohon maaf, keliru. Falamma sami'u, saya ulangi. Falamma sami'u dalam nalikane padha krungu sapa Arab bi khuruji Rasulillah kelawan metune Kanjeng Nabi, harabu mangka mlayu sapa Arab ila ru'sil jibali marang pucuk-pucuke pira-pira gunung. Khaufan karena wedi minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Ketika mendengar bahwa Rasul itu berangkat menuju menuju dua kabilah tersebut dari Banu Salabah dan Banu Maghrib, mereka dengar Nabi itu sudah keluar, mereka itu lari tunggang langgang pada naik ke pucuk-pucuk gunung. Kenapa? Karena mereka merasa takut, merasa wedi karo sama orang-orang Islam. Wahadasalan terjadi apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasaiku nyopot sapa Rasul saubahu ing dodote Nabi. Ija fifau karena garingake hu ing dodote Nabi min matorin saking udan. Balalahu kang neles-lesi apa udan hu ing klambine Nabi. Warataha lan ngasuk sapa Nabi tahta syajaratin ing dalem ing sore wit-witan. Wal muslimina hale utawi pira-pira wong Islam iku mutafarriquna padha mencang. Nabi duduk sendiri karena yang lain, sahabat-sahabat yang lain itu garaan mental dindi ora. Karena ketika berangkat mau menghadapi dua golongan tersebut, mereka lari tunggang langgang, tidak didapati musuh tersebut, maka Nabi santai. Pas pada saat itu juga hujan gitu loh. Maka Nabi melepaskan bajunya, ben garing, jemur. Nabi itu menjemur baju dan duduk santai sendiri, Ibu. Nabi duduk sendiri, santai. Adapun yang lain, Bu, pelayone ngendi ora. Melihat hal yang demikian, Fara'a mangka weruhu ing Rasul sapa Arabiyun wong Arab. Ismuhu kang utawi arane Arab iku Duksur. Fa'aqabala mangka ngadep sapa Duksur ilaihi marang Rasul bisayfihi kelawan menghunus pedang. Hatta waqafa ala rasihi sehingga separak banget ala rasihi ngatasé sirai Rasul. Waqala hale ngucap sapa Duksur, ya man yamnauka minni ya Muhammad. Man utawi sapa yamnau kang bela iku yamnau bela sapa man ka ing sira minni saking ingsun ya Muhammad, hai Muhammad. Kata Duksur, sekarang siapa yang akan membela kamu? Faqala mangka ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu ta'ala Allah iku kang bela. Fa sapa mangka mikenani ar-rajula ing wong lanang mau yaitu Duksur hae bahu ing rasa wedi. Wa khaufan lan kuatir. Fasata mangka runtus apa as-saifahu pedange Duksur min yadihi saking tangane rajul yaitu Duksur. Fatana walahu mangka merkolehu ing
pedang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lana ala dawu sapa Rasul man yamnauka minni ya ta'sur. Sekarang kebalikan. Karena mendengar Nabi mengucapkan Allah yang akan bela saya, ta'sur bergetar luar biasa. Takut luar biasa sampai jatuh pedangnya diambil sama Nabi, lalu dikalungkan di lehernya ta'sur. Sekarang giliran. Kalau sekarang siapa yang mau membela kamu? La faqala mangka ngucap sapa ta'sur la ahada orang suwiji iku kang bela fa anhu. Mangko ngapura saking ta'sur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas lama mangka mlebu Islam sapa ta'sur. Wa ta'ala ngajak sapa ta'sur kaumahu ing kaum ta'sur lil islami marang Islam. Wa hawwala lan mendake sapa Allah Gusti Allah kalbau yang atine ta'sur minta awati saking musuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jam'in nasilan kumpulane menungso. Ya harbi karena merangi Rasul ila mahabbati marang demen Rasul. Wa jam'i lan ngumpulake para wajam innasilan ngumpulake para menungso lagu marang ajakane Rasul. Sedikit saya akan cerita tentang masuk Islamnya ta'sur. Sejarah mencatat. Ini pentingnya usul fikih, Bu. Kita tanpa usul fikih itu luar biasa. Wong tanpa menggunakan ilmu usul fikih mesti memaknai Quran saenake wudele dhewe. Itu pasti. Ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaan saya, nanti sampai ke ta'sur. Umar bin Khattab. Umar ibn al-Khattab apakah masuk Islam itu atas dasar ketakwaan? Tidak, Bu. Bahkan tujuan Umar pada saat itu mau membunuh Nabi. Berhubung adiknya baca Toha, surat Toha, beliau masuk Islam. Artinya apa? Bukan landasan daripada hidayah ataupun ketakwaan. Bukan landasan dari ketakwaan seseorang itu mendapatkan hidayah. Enggak sama sekali. Nah, ini pentingnya usul fikih. Sehingga semua mufassir, para tafsir itu baik hudal lil muttaqin au ghairihi. Litifak. Tetap kebalikannya, baik yang muttaqin ataupun yang belum muttaqin. Jenengan dolan ya ke Bu Sumiasi misal. Sebagai santri pernah mondok di Iwamit, kalian ingat Bu Imro sama Bu Sumiasi misal. Mainlah ke tempat yang pernah jadi ketua dan wakil. Saya bahasanya pernah, karena ini pasti akan terus berlanjut. Nggak mungkin selamanya juga kan. Kapan waktunya mesti ya balik atau kemana lah. Lalu keduanya itu nyuruh jenengan makan. Ya, nyuruh jenengan makan. Kebetulan ya anak lanang lah ya. Anak lanang sing dolan Pak Rahmat misal. Cuma pertanyaan saya, apakah Pak Rahmat itu cuma makan, apa setelah makan itu minum?
Ya minum, ya nyaplok gedang barang, Pak. Barang sembarang barang malah nyaplok gedang malah. Wih, anak kerupuk ya di maem. Nah, ini yang dinamakan usul fikih, Bu. Hudal lil muttaqin au ghairihi. Satu paket. Wong mangan mesti karo nginum. Masa mangan tok ya seret. Baik yang mendapatkan, baik yang sudah mutakin ataupun yang belum mutakin, tetap Quran ini adalah hidayah atau petunjuk. Bukankah dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu ada ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu misalnya. Ada dua ayat yang untuk memanggil seseorang, baik itu yang beriman maupun sebatas manusia. Kalau yang dipanggil ya ayuhan nas berarti bukan hanya orang mukmin saja, yang tidak mukmin pun dipanggil, yang tidak bertakwa pun dipanggil. Contoh, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'ub wa qabail lita'aruf. Ini seruan gitu loh. Atau sistem. Ya, kita bicara tentang sistem. Sistem untuk mencari rizki misalnya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, kulu mimma fil ardi, silakan cari makan halalan thayyiba, secara halal dan secara baik. Konsep ini bisa dipakai baik orang beriman maupun tidak beriman gitu loh. Yang tidak beriman misalkan menerapkan ayat ini ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiba, mereka bekerja luar biasa dengan cara yang legal, cara yang baik. Mereka pasti sukses walaupun mereka tidak beriman sama Al-Quran itu sendiri, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sistemnya lewat sistem Quran mesti berhasil. Ya kan? Nyatanya kalian dadi babune wong sing ora iman. Artinya apa? Mereka sukses dengan urusan dunia melalui sistem ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa au ghairihi ataupun selain daripada itu. Litifak tetap ada satu paketnya gitu loh. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Buktinya tak sur. Niat bunuh Nabi. Gitu loh. Niat bunuh Nabi. Wis dikalungkan yang lehernya Kanjeng Nabi. Pedangnya. Dihunuskan. Bahkan nantang. Sekarang siapa yang bisa membelamu ya Muhammad, kata Tasuk. Ketika mendengarkan jawaban dari Rasulullah, Allah yang membela, bukti Taksur jatuh pedangnya, diambil sama Nabi, dibalikkan sama Taksur. Sekarang siapa yang membela kamu? Tidak ada, kecuali engkau sendiri memberikan ampunan terhadap diriku. Ini pentingnya usul fikih. Lubar nih kalau kita itu nggak pakai usul fikih. Gitu. Makanya ketika coba andai kata kita itu bukan ahli usul fikih, maka kita akan terlalu ekstrim, Bu. Terlalu ekstrim untuk menghukumi satu masalah. Contoh, santri iwamit nek bengi turu. Ya, tuh. Kalau kita sebagai ahli ilmu, maka akan memandang bahwa itu tarkul ma'asi. Tekan dengan tidur dia tidak bisa bermaksiat kan? Meski tarkul ma'asi.
Ini cara pandangnya orang ahli ilmu, bukan cara pandangnya orang alim, orang soleh yang apa? Yang ekstrim gitu. Kan harusnya santri wamit kok bengi turu. Harusnya kan bangun tahajud, baca Quran, wiridan, mutolaah, santri wamit. Ya mudah-mudahan malaikat juga pada ahli usul fikih gitu loh. Sehingga ketika santri iwamit turu nek bengi dianggap tarakul masih. Kan semacam itu. Ya mudah-mudahan. Ya kemungkinannya cuma 2 sih. Ya kemungkinan cuma 2. Malaikat itu paham tentang usul fikih, ahli ilmu, sehingga akan dianggap itu bagian dari tarkul masih. Yang kedua sentimen, santrine iwamit kuturaturu piye karpe malah repot. Sebab kita tidak akan pernah tahu, Bu. Ya, kita tidak akan pernah tahu gitu loh. Apa yang dimau sama Allah kita nggak pernah tahu. Makanya kemarin kan Sabtu kemarin saya sudah sampaikan, sosok seorang Rasul ketika mendapatkan perintah tidak akan pernah bertanya. Ketika disuruh menghadap kiblat itu kan saya cerita. Pokoknya yang namanya Rasul ketika Allah sudah perintahkan A, ya A yang dilakukan, nggak pernah bertanya kenapa harus A. Setelah A balik ke B. Kenapa harus ke B? Nggak pernah nanya. Setelah ke B suruh balik lagi ke A. Juga nggak pernah nanya. Dan sahabat-sahabat Nabi pun nggak ada yang satupun yang bertanya kepada Nabi. Sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah, ini yang dinamakan muttaqi. Benar-benar bertakwa kepada Allah dan Rasul. Kenapa, Bu? Karena kadang-kadang malah justru rancu. Saya kasih contoh misalkan. Orang tua kita dulu itu luar biasa, Bu. Ketika orang-orang lagi menghadapi sakaratul maut, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Bukankah Nabi dan Allah dan Nabi-Nya itu berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali membawa ajaran Islam, yaitu tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan semacam itu. Berarti saat sakaratul maut yang diucapkan haruslah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Swarga. Tapi politiknya orang-orang dulu, orang tua kita itu luar biasa. Ini ketika la ilaha terus mati berarti ateis. Baru ngucap la ilaha mati berarti ateis kan, karena mentiadakan Tuhan. Maka cukup dengan Allah, Allah, Allah. Dan gak usah dijelaskan Allah itu siapa gitu loh. Gak usah dijelaskan. Karena sudah barang tentu bahwa Allah itu wahid, Allah itu qahar, Allah itu malik, Allah itu somad, Allah itu kudus, Allah itu macam-macam. Tapi ketika jenengan itu menjelaskan tentang Allahul Ghafur misal, Allah yang maha mengampuni, itu bisa hadun nafsi, Bu. Artinya hadun nafsi itu gimana? Allah itu maha mengampuni kecuali aku. Yang lain tidak diampuni. Kan semacam itu kan? Ada hadun nafsi. Jadi ketika satu keterangan sudah dijelaskan, lalu ditambah lagi keterangan yang lain, malah bikin bingung gitu loh.
Makanya Al-Quran itu mengecam ketika persoalan sudah dijelas, ya. Ketika persoalan sudah jelas, maka jangan pernah ditanya lagi persoalan itu. Maka jangan pernah ditanya. Sebab ketika dipertanyakan malah bikin bingung. Bukan berarti Al-Quran mengajarkan kita bodoh tidak mau berkembang. Enggak sama sekali. Secara logika kan berarti Al-Quran akan mengajarkan kita menjadi orang bodoh sing manut ya 3 juta. Ngono yang ngono, ngene yang ngene kan. Enggak semacam itu. Kenapa? Karena semakin dijelaskan makin bingung kita itu. Ya berapa banyak persoalan yang kita hadapi, rodok ngerti, tapi ketika makin diperdalam perjelasnya, itu makin bingung kita. Sering alami mboten, Bu? Rodok ngerti. Ini ketika dipahami mendalam, malah bingung. Sajane piye? Kan semacam itu kan? Iya, Kak. Iya, makanya ketika sesuatu yang sudah jelas, jangan dipertanyakan, rancu pasti. Ojo nganti sesuatu sing sudah jelas itu dipertanyakan kembali. Maka ketika Dasur itu menghunus pedangnya, lalu Rasul menjawab, Allah yang menjadi pembelaku, jatuhlah tersebut, pedangnya diambil sama Rasul, dihunuskan ke lehernya Dasur, lalu siapa sekarang yang akan menolong dirimu? Dasur mengatakan, tidak ada satupun yang bisa menolong diriku kecuali engkau memberi ampunan terhadap diriku. Sejak saat itu Dasur menyadari bahwa akan kerasulan sosok seorang Muhammad pada saat itu, maka Dasur masuk Islam dan ngajak dakwah kaumahu dan ngajak semua kaumnya Dasur. Saat itu memimpin 2 pasukan, yaitu dari Banu Sa'labah dan Banu Maghrib masuk Islam sedaya. Kenapa? Hawwalallahu qalbahu min da'awati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jam'in nas liharbi ila mahabbatihi. Allah yang membalikkan hati Dasur yang dulunya memerangi Nabi menjadi cinta sama Rasul. Jadi kehendak Allah itu tidak ada satupun manusia yang paham. Ya, tidak ada satupun yang paham gitu. 2 orang sini ini sering saya ceritakan, tapi saya akan terus mengkampanyekan ini agar kita sadar siapa diri kita, bahwa kita itu bukan siapa gitu loh. Saya sering cerita di Iwamid juga. Allah menghadirkan 2 orang yang diangkat dari neraka, ditanya 1 orang, kenapa kamu mesra-mesra? Gusti, kondisi yang gablek. Zaman ning Iwamid kon ngaji malah dolanan TikTok. Nakal kulo Gusti. Nah terus, ya neraka Gusti. Enak ora neraka? Kayak enak Gusti. Ya wis. Kayak ngono carane kowe mlebu. Semangat luar biasa, Bu. Melayu sekencang-kencangnya, melayu semangat mlebu neraka. Saking semangatnya di-stop karo Gusti Allah. Sik. Kenapa kamu itu begitu semangat? Padahal itu neraka loh. Ya kowe mau Gusti, kula wis kapok. Waktu ning alam dunya kula niku pun sampun nakal. Dikon salat malah kelendang kelaweran. Dikon ngaji malah tiktokan. Kula kapok Gusti. Pun waktu ning alam dunya mawon kula wani kali panjenengan, boten taat kali panjenengan. Saniki kula bener-bener taat kali panjenengan. Kemanapun engkau nyuruh, saya pasti akan lakukan meskipun itu siksa. Melihat hal yang semacam itu, Allah tersentuh, ya wes kowe mlebu swarga.
Sabi. Makanya Bu, jenengan besok sekiranya tiga kan mlebu neraka, sing semangat terus salindra, sing semangat mawon. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu mengatakan, andai kata saya masuk neraka, saya tetap rito, saya tetap ikhlas. Karena neraka itu bukan satu penghalang dari rahmat Allah, kata Imam Syafi'i. Jangan mengubah Imam Syafi'i kan? Tak cerita. Imam Syafi'i saja siap mlebu neraka, Bu, atas semua yang menjadi fatwa-fatwanya, mempertanggungjawabkan hukum-hukum yang difatwakan. Siap mlebu neraka. Berkenapa Imam Syafi'i yakin bahwa yang namanya neraka itu tidaklah menjadi satu penghalang untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena piye-piye pun yang namanya neraka itu makhluk. Jenengan ora usah wedi karo neraka. Ya. Wong makhluk kok diwedi. Makanya dulu Imam Ali karramallahu wajah itu pernah nyenani dai, Bu. Jadi ini dai cerita tentang neraka itu hebat luar biasa. Neraka itu mampu melebur seluruh apapun yang masuk ke dalamnya. Neraka itu sakitnya luar biasa. Neraka itu neraka luar biasa. Mudun mimbar diseneni karo Sayyidina Ali. Nerang makhluk kok sehebat itu. Nerangnya sing hebat ya sing gawe makhluk ngono lho. Allah itu maha ampun, Allah itu maha welas, Allah itu maha pengasih. Ngono lho. Meden-medeni wong tok senengane. Ya kan? Bahkan dulu ada seorang Arab yang luar biasa. Arab ini ya keliru, Bu, ibadahnya keliru, nyata-nyata keliru ngono lho. Wong tawaf kok ya karim tok. Tawaf. Akhirnya ada sahabat yang mengetahui hal tersebut lalu diadukan kepada Nabi, ya Rasul, ada aliran sesat piye tuh? Ada orang tawaf kok dongane ya karim tok. Tidak ada yang lain. Orang ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Orang ini plus ya karim terus ya. Akhirnya Nabi ngintili, Bu. Bahasa Indonesia ini buntuti. Nak saburine terus karena asik gitu loh. Karena asik Nabi pun ikut, Bu. Ikut mengucap ya karim. Melihat kejadian hal tersebut, orang Arab itu tersinggung. Balik ngadep karo Kanjeng Nabi, sapa kowe? Wani-wanine apa? Ngeledek lah bahasa saiki. Kowe ngeledek aku yo. Ora. Kowe melu-melu aku. Ngucap ya karim. Iya. Berarti kowe ngeledek. Ora, Nabi. Ya Nabi ya polos. Jawabannya polos. Ora. Tapi kowe melu-melu. Iya. Nah, Nabi ora tau goro dadi wong. Yo ngaku kan. Jajal iwamit. Demi untuk menyelamatkan diri. Ora. Aku orang melu-melu. Ora. Nabi yo ngaku. Iya. Ya berarti kowe ngeledek aku. Ora. Nek ngeledek ora. Nek melu-melu iya. Karena saking asiknya ngono lho. Ya lalu dengan jangan mengartikan berarti Nabi juga melu-melu keliru ngono. Ya ora ngono kuwe cerita. Pemahaman sing kebablasan barang. Akhirnya dia ngomong, awas kowe nek melu-melu aku meneh. Tak omong lah karo nabiku, kekasihku, cintaku. Muter neh. Nabi melu meneh ngintili, Bu. Yo melu-melu neh. Akhirnya balik dibanting Nabi.
Yang nabi, sosok seorang rasul yang alam ini tidak diciptakan kecuali ada Nur Muhammad dibanting karo wong, ares getar, Bu. Ares getar, seluruh malaikat ribut. Nah, ada apa ini? Ada apa ini? Kok bisa ngeret ngene iki? Ya kan? Jibril dah. Sopo sih gak? Yuk nabi yo wong dibanting, Bu. Ya boyo karo do mengsel sithik lah ya. Sakit lah. Siapa yang membuatmu sakit ya Muhammad? Tak bolak-balik kayak goreng tempe. Ya ora. Jadi nabi yo jawab ya ora. Siapa yang bikin ars itu goncang? Nabi nangis, Bu. Kekasih Allah yang tidaklah alam ini diciptakan laulaka ya Muhammad. Tidaklah aku ciptakan ini, tidak ciptakan alam semesta ini karena aku ciptakan dirimu. Kalau bukan karena dirimu, tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta ini. Aku tidak akan ciptakan ars, aku tidak ciptakan bumi, aku tidak ciptakan matahari, bulan, planet, bintang, dan seluruh alam semesta, surga neraka, orang nenek belas, orang malaikat. Dibanting, ya harus getar. Nabi ini nangis masalahnya. Nangisnya bukan karena sakit, Bu, enggak sama sekali. Nangisnya kok wong sing seneng aku, ora pernah ketemu aku, demene luar biasa. Padahal gak pernah ketemu aku, tapi imannya luar biasa. Terus pripun? Nabi. Dari Nabi wis kowe balik kena. Malaikat Jibril kon balik. Tapi ndak kata malaikat Jibril. Andai kata engkau memberikan ampunan sama orang Arabi ini, Allah pun memberikan ampunan, tapi tetap akan bikin perhitungan sama orang ini. Kenapa? Karena dia telah menyakiti orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabi tanyalah, kamu itu tahu siapa itu Rasulmu? Saya tahu. Kamu pernah melihat? Enggak. Namanya siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah. Nangis luar biasa, nambah keras tangisannya Nabi, makin keras goncangan ars. Kowe ngerti, aku loh Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kondisi kebenaran yang semacam itu, Arabi tersebut merangkul Kanjeng Nabi, nangis bareng karo Kanjeng Nabi, jaluk sepuro karo Kanjeng Nabi. Singkat cerita diampuni. Tapi Nabi mengatakan kejujuran, ya, kowe tak ampuni. Allah pun telah memberikan ampunan terhadap dirimu karena wis banting aku, jare Nabi. Nabi ya lucu. Kowe wis disepura karo pangeran karena duwe kesalahan banting aku. Ning Allah tetep najan ngampura bakal hitung-hitungan karo awak. Dari wong kowe. Nabi heran. Herane wong kowe ora wedi sama sekali. Tidak terlihat raut wajah yang khawatir atau takut sama sekali. Oke, kata orang tersebut. Oke, siapa takut? Kowe ora wedi dihitung karo pangeran? Ora sama sekali. Enggak takut bakal dihitung seluruh perilakumu? Enggak. Dengan tegas orang tersebut mengatakan, andai kata Allah menghitung
Nabi. Apa sih sing diwedeni? Allah ngitung aku ngitung Gusti Allah. Jajal pan gede-gedean di. Sepira dosane aku, sepira pengampunane pangeran. Orang mungkin dosaku luwih gede ketimbang ampunane Gusti Allah. Tak ketung sifatnya pangeran. Gusti Allah guyu ngakak. Wis barbar. Ya, wis bar. Akhirnya wis bubar, Bu. Yang malaikat ya piye meneh wong yang punya kuasa ya Gusti Allah jare kon bubar ya bubar. Yang guyu ngakak wis pangerane wis kebuyu ya wis bongbong berarti. Ini luar biasa. Hasanah-hasanah yang semacam ini itu harus kita hidupkan dalam kehidupan. Gitu loh. Bahkan di sarahnya Burda, Imam Bejuri itu mengatakan luar biasa, Bu. Burda loh yang sering jenengan baca. Jenengan baca Burda loh, selawat. Itu menyampaikan satu kalimat yang luar biasa, Bu. Ya. Menyampaikan satu kalimat yang luar biasa. Apa kalimatnya? Urusan jaluk sepuro. Ngomong apik kok wis di sepuro. Ya. Ngomong apik kok wis di sepuro. Ora kudu jaluk sepuro. Enggak harus membacakan istighfar sama Allah Subhanahu wa taala ketika kau menyampaikan sesuatu tentang kebaikan. Salahmu wis di sepuro karena kau telah menyampaikan kalimat kebenaran. Makane barokah wong soleh-soleh ning Indonesia ke barokah wong sing fasik-fasik. Ya. Barokah wong fasik, jangan dikira tidak. Kan barokah omongane bapak sing maling marang anake dhewe welingan duwe pesenan. Kowe aja nganti maling kaya bapak. Anak sadar tidak akan melakukan perbuatan nyolong karena diomong karo bapak sing nyolong. Akhirnya menjingkui kan bapak ngene iki wong nyolong sih. Makanya kowe nak aja nganti nyolong. Perbuatan tidak mencuri adalah perbuatan ketakwaan. Jadi solehe bocah kowe mau barokah wong fasik. Ake wong alim ning Indonesia merga omongane wong bobrok. Makanya dua kalimat ini jangan sampai disamakan. Apa begini, saya kasih contoh misalkan begini. Apakah ketika kita menyampaikan harus kita dulu yang melakukan? Bubar, Bu, urip ning alam dunia. Ya kan? Fikih kan mengajarkan kepada kita agar ketika kita ngomong ya kudu nglakoni kan, apa meneh kebijakane wong-wong Jawa kan? Kritikane wong Jawa piye? Nek ngomong kan kudu nglakoni kan? Jarkoni ngajari tapi orang lakoni piye karepmu? Kan ngono kan? Berarti nek ngajar kudu nglakoni kan? Ora kudu ngono cari Imam Bejuri. Nek urip kalau kita mau kalau kita mau mengajarkan tentang kebaikan, terus harus melakukan sebelum kita mengajarkan, lubar alam dunia, Bu. Yakin lubar. Tidak akan pernah terjadi kehidupan ini, Bu. Andai kata kau mengajarkan satu tentang kebaikan, tapi syaratnya untuk ngajar kowe dulu kudu apik, lubar wis alam dunia. Kenapa? Karena tidak semua orang itu baik. Karena sing apik mung Kanjeng Nabi. Ora kiai, ora ustad, ora santri, ora sapa, mesti duweni kliru. Ngono lho. Nek ngajari kudu
kudu nglakoni kowe wis mesti Kanjeng Nabi. Nek kiai ora kudu, Bu. Ya, ora kudu. Tapi kan barokah kowe mulang, barokah kowe ngajari tentang kebaikan, najan kowe durung nglakoni kowe disepuro. Kan seperti itu. Dan masih banyak lah. Kok cepat Bu, ternyata sudah selesai. Walhasil, ringkasannya adalah di tahun ketiga ini terjadi beberapa perang. Yaitu 1, perang Hotofan, perang Bahron, perang Uhud, perang Amrul Asad. 4 perang ini terjadi di tahun ketiga, tidak terjadi kecuali perang Uhud. Berarti 3 perang itu tidak terjadi karena musuh sudah lari duluan, kecuali perang Uhud. Khatafan tidak terjadi, mereka lari tunggang langgang. Bahron tidak terjadi karena mereka lari duluan. Amrul Asad tidak terjadi karena mereka takut. Perang Uhud itulah yang terjadi. Dan insya Allah kita akan bicara tentang, menceritakan tentang perang Uhud, apa yang terjadi di perang Uhud, kenapa bisa mengalami kekalahan. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang Sabtu depan, insya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keleluasaan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar menuntut ilmu, sehingga menambahkan wawasan hasanah ilmu kita tentang sejarah Islam, sehingga makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafiina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Amin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nabbihna wa hasin af'alana wa khallisna min al-kulli wa asibna min al-bala'i wa ta'ud wa min syuril a'dad wa sanati wa nafsi bisu. Allahumma yassirna bijamil wa hasin muradana bil khair. Allahumma ba'idna min asyri wal isyan. Allahumma ya kasih wa ya khaliq jami'al jami'al niyatil khair jami'al ahwal. Allahumma salli wa la taslub waqtan nas imanana wa la tusallib alaina man la yakhafak wa la yarhamuna wa rasulna khairat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kitab Khulasah Nurul Yakin telah selesai kita dengarkan bersama-sama. Semoga
semakin banyak, semakin luas wawasan kita mengetahui bagaimana sosok yang menjadi uswatun hasanah kita, sosok yang senantiasa kita banggakan, perjuangan dari sosok yang senantiasa kita ikuti jejak langkahnya untuk menuju jalan selamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Pesan yang sangat singkat, jarene jarkoni, iso ngajar, iso nglakoni. Jadi tidak seperti itu ya. Ayo ilmu yang sedikit setiap hari kita dapatkan, segera kita amalkan. Jangan menunggu pintar untuk menyampaikan, tetapi bahwasannya ingat mengingatkan, saling menasihati itu adalah menjadi kewajiban kita semua. Jadikan hidup kita ini menjadi berkah. Aku rawani ngomong kae wong aku dhewe wis kaya ngene. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Alan Maulana. Semoga pandangan yang seperti ini segera kita rubah ya. Semoga yang keluar dari mulut kita ini walaupun hanya sedikit bisa menjadi manfaat, bisa menjadi berkah, bisa menjadi hidayah daripada kepada orang yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Alan Maulana, dan mari untuk pertemuan pagi hari ini langsung kita akhiri, tutup rekep dengan doa akhir majelis. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Subhanaka Allahumma wa bihamdika wala haula wala quwwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita bersama-sama uluk salam kepada guru kita Alan Maulana. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ustadz. Kami santri Iwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ngandhapi. Dan kami keluarga Cempaka juga segera pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.